Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali pada mata kuliah psikolinguistik kali ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Astuti Samusir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori-teori linguistik. Sebelum kami memasuki materi yang akan disampaikan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afrilia Trilestari, yaitu saya sendiri. Dan yang kedua ada Nur Kaila. Yang ketiga ada Chandra Tian. Yang keempat ada Maisarani. Dan yang kelima ada Syahrul Ramadan. Selanjutnya kami akan memasuki materi dengan teori yang pertama yang akan disampaikan oleh Syahrul Ramadan. Kepada Syahrul Ramadan saya persilahkan. Selamat siang semuanya. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang teori linguistik yang didasarkan pada pendapat Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand de Saussure, dia mempersalahkan 5 hal. Ada perbedaan di antara lang, perol, dan langgas. Kemudian perbedaan di antara penyelidikan diakronis dan sinkronis. Yang ketiga ada hakikat tanda bahasa. Yang keempat, perbedaan di antara hubungan asosiatif dan sintakmatis dalam bahasa. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan di antara valensi, si, dan pengertian. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pertama ada lang, perol, dan langgas. Lang sendiri adalah pola berbahasa yang kolektif. Dalam artian ada suatu sistem dalam sebuah bahasa, khusus dalam artian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Lang ini adalah pola di mana pola khusus yang terdapat di dalam suatu bahasa. Yang kedua ada perol. Kita tahu perol adalah ujaran seseorang, ujaran orang pada umumnya. Ini berarti sesuatu yang muncul dari ucapan langsung dari orangnya. Yang ketiga adalah langgas. Langgas ini berarti bahasa yang secara umum, dalam artian tidak ada sistem yang mengaturnya, tidak seperti lang yang memang suatu sistem bahasa dalam artian memiliki pola, memiliki tata aturan dalam penggunaannya. Jadi perbedaannya adalah lang membahas suatu sistem bahasa terkait suatu bahasa yang khusus. Pero adalah ujarannya yang berasal dari lisan si pengguna bahasa. Yang ketiga, langgas sendiri adalah bahasa yang dipakai masyarakat tapi cenderung tidak memakai sistem khusus yang baik dipakai oleh suatu bahasa. Yang kedua, kita masuk pada diakronis dan sinkronis. Diakronis ini adalah penelitian tentang bahasa yang mencakup dalam waktu yang tidak menentu. Dalam artian misalnya meneliti suatu kata dari kurun waktu zaman dahulu sampai sekarang. Sementara sinkronis sendiri adalah penyelidikan bahasa atau mungkin ingin meneliti asal-usul kata dalam waktu yang tertentu. Misalnya sinkronik itu ingin membahas tentang kata-kata yang sekarang dikenal oleh masyarakat bahasa Jaksel ya, berarti kayak campur kode, interferensi. Mungkin di masa depan nanti akan ada akademisi atau peneliti yang membahas tentang penggunaan bahasa Jaksel dalam kurun waktu mungkin 2020 sampai 2024 lah ya, seperti itu. Sementara diakronik cenderung luas, dalam artian waktunya tidak menentu, karena dia penelitiannya terjadi untuk suatu kata atau mungkin bahasa yang waktunya adalah sepanjang masa. Kunci adalah sinkronik waktu tertentu sementara diakronik sepanjang masa. Itu perbedaannya. Kita masuk tentang hakikat tanda bahasa yang ketiga. Menurut Ferdinand, mudahnya tanda bahasa adalah objek bahasa yang konkret dan integral yang sifatnya arbitrer serta linear. Konkret ini berarti tanda bahasa ini
memang nyata adanya, tidak abstrak, tidak juga sesuatu yang sepertinya terlalu kita tidak ketahui, kita tidak ketahui bentuknya. Kemudian integral berarti mencakup keseluruhan dari pemakaian tanda bahasa itu sendiri. Boleh begitu supaya tetap arbitrary dan linear. Jadi tanda bahasa ini sekalipun bentuknya konkret dan integral, ya mencakup keseluruhannya, mungkin pemakaian morfologinya, fonologinya, sintaksisnya, wacana dan semacamnya, tapi tetap sifatnya adalah arbitrer. Tanda bahasa ini muncul dari sifat kemana suka dari masyarakatnya. Kemudian linear, sekalipun cenderung mana suka, cenderung sesuka-sukanya, tetap harus sejajar. Dalam artian tanda bahasa ini adalah objek bahasa yang asalnya dan mana suka dalam arti senang masyarakat, tapi tetap memakai prinsip konkret dan integral, di mana penciptanya itu harus linear. Oke. Yang keempat ada hubungan asosiatif, paradigm, dan sintakmatis. Asosiatif sendiri kita bisa lihat di PowerPoint, adalah hubungan yang terdapat dalam bahasa tetapi tidak tampak dalam susunan suatu kalimat. Jadi suatu hubungan asosiatif terjadi atas berdirinya multi kalimat. Sementara sintakmatis ini adalah hubungan yang terdapat antara suatu bahasan, satuan bahasa di dalam kalimat. Dengan kata lain, asosiatif ini mungkin kita bisa mengenalnya dengan saat kita menganalisis wacana kohesi. Jadi satu kalimat lain ada hubungan apa sih? Kohesinya apa, atau mungkin leksikalnya apa? Itu asosiatif. Sementara sintakmatis ini membahas hubungan di antara satuan bahasa dalam satu kalimat. Jadi apa hubungan morfem membentuk wacananya, membentuk paragrafnya, mungkin membentuk klausanya, dari hubungan yang dibahas antara morfem, frasa, klausa hingga terbentuk akhirnya suatu kalimat. Jadi mudahnya hubungan asosiatif, atau mungkin lebih kenal beberapa orang atau banyak orang, adalah paradigmatis, adalah hubungan yang terjadi atau terbaca di antara lebih dari suatu kalimat. Sementara sintakmatis adalah hubungan yang terjadi di antara satuan bahasa di dalam suatu kalimat. Kemudian kita masuk yang terakhir, yakni perbedaan tentang valensi, isi, dan pengertian. Menurut PowerPoint-nya, valensi adalah hasil pemberian atau penjelasan dari penguraian tanda bahasa melalui hubungan paradigmatis dan sintakmatis. Jadi valensi ini penjelasan tentang suatu hubungan paradigmatis dan sintakmatis. Jadi dalam kata valensi ini berisi penjelasan tentang hubungan antara kalimat, atau mungkin hubungan di dalam suatu kalimat. Kemudian yang pengertian sendiri adalah asosiatif suatu bunyi dengan suatu konsep. Jadi misalnya ini cenderung bangka referensial ya. Ini misalnya saya bilang kuda. Ya kuda itu secara referensial adalah binatang berkaki keempat, kerap dijadikan tunggangan, tubuhnya kerap cenderung dikenal gagah, pelari yang cepat. Sementara isi adalah suatu sistem yang mencakup pengertian dan valensi. Jadi perbedaan terletak di sini adalah valensi adalah hubungan yang mencakup paradigmatis dan sintakmatis, dalam artian ini berarti hubungan yang terwujud di antara suatu teks. Sementara kalau pengertian bisa kita lihat antara hubungan suatu teks dengan makna referensialnya. Sementara isi adalah sistem yang mencakup pengertian dan valensi. Jadi isi ini adalah sistem yang membahas tentang pengertian bahasanya, ada pengertian apa sih dan valensi apa sih di dalam bahasa, seperti itu. Sampai sini saja untuk
bagian saya yang berikutnya ada teori Leonard yang akan disajikan oleh Saudari Mesarani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maisarani. Saya akan menjelaskan materi tentang teori Leonard Bloomfield. Sebelum kita memasuki apa itu teori Leonard Bloomfield, saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa Leonard Bloomfield ini. Nah, Leonard Bloomfield ini adalah salah satu seorang tokoh yang membantu mengembangkan linguistik struktural pada tahun 1930 sampai 1950. Pada masa ini, banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh para linguistik. Salah satunya yaitu bahasa India yang mereka sulit untuk diteliti. Nah, pada masa ini muncul berbagai banyak aliran linguistik yang membahas atau untuk meneliti dan mengkaji sebuah bahasa. Namun untuk Leonard sendiri atau Bloom sendiri memilih untuk mengambil aliran bernama behaviorisme. Behaviorisme ini yaitu aliran yang mengkaji berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan data yang empiris. Kemudian datanya tersebut bersifat spekulatif, mesti mengesampingkan sebuah makna. Jadi pada Leonard Bloomfield ini dia memilih untuk mengambil aliran yang membahas tentang bagaimana struktur sebuah bahasa, tapi mengesampingkan sebuah makna. Nah, dari aliran tersebut akhirnya muncullah sebuah teori yang dinamakan Leonard Bloomfield. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengenal siapa itu Leonard Bloomfield. Nah, di sini ada teori linguistik Bloomfield yang lebih jelas dan mudah dipahami dengan menggunakan anekdot Jack dan Jill. Di sini bisa dilihat teman-teman bahwasanya ada kalimat dari kalimat pertama sampai kalimat ketujuh. Saya langsung jelaskan aja bahwasanya kalimat pertama dan kalimat ketiga bukan merupakan teori Bloomfield. Kenapa bukan merupakan teori Bloomfield? Karena kalimat ini tidak menyatakan sebuah ujaran, tidak menampilkan sebuah ungkapan yang ditampilkan oleh si Jill dan si Jack. Karena pada kalimat pertama sampai kalimat ketiga itu hanya sebuah respon dan stimulus, di mana hal tersebut tidak dapat diteliti. Kita lihat lagi untuk kalimat kelima sampai ke-6 itu juga bukan merupakan teori Bloom. Karena di sini tidak ada sebuah ungkapan atau sebuah ujaran bahasa yang disampaikan oleh Jill ataupun Jack. Dan kedua kalimat ini tidak dapat diamati atau diteliti. Kita lihat lagi nih di kalimat keempat dan kalimat ketujuh. Kalau kita baca kalimatnya bahwasanya di kalimat 4 itu bunyi-bunyi atau suara yang dikeluarkan Jill sewaktu berbicara kepada Jack. Nah, di sini berarti pada kalimat keempat ini itu dikeluarkanlah sebuah ungkapan atau sebuah ujaran. Nah, di mana teori linguistik Bloom ini membahas tentang sebuah ujaran atau ungkapan bahasa. Oleh sebab itu, di kalimat keempat ini dapat diteliti bagaimana linguistik strukturalnya. Di sini disebutlah teori linguistik Bloomfield yang setelah adanya sebuah ungkapan maka kalimat 7 ini muncul, yaitu muncul sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu dengan apa? Dengan memanjat pohon dan memetik apel. Nah, oleh sebab itu, kalimat 1, 2, dan 3 serta kalimat 5 dan 6 bukan termasuk ke dalam Bloom.
di mana hal ini tidak dapat diteliti dan hanya diketahui oleh diri sendiri atau hanya ada sebuah gerakan. Seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan bahwasanya si Bloom ini tidak membahas sebuah makna, melainkan strukturnya. Oleh sebab itu, dia membutuhkan sebuah ungkapan atau sebuah ujaran bahasa yang disampaikan oleh seseorang sehingga terjadilah sebuah tindakan. Nanti teman-teman bisa dibaca kembali, namun intinya seperti itu ya teman-teman, bahwa teori linguistik Bloomfield ini yaitu membahas sebuah ujaran. Oleh sebab itu dia harus mengeluarkan sebuah bunyi. Dari teori yang tadi disampaikan, kita kemudian lanjut ada beberapa istilah yang harus diketahui dalam teori Bloom ini. Menurut teori linguistik Bloomfield, yaitu ada beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama yaitu tentang fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang didistif dalam leksikon suatu bahasa. Contohnya seperti pada kata samping. Pada kata samping yaitu memiliki mempunyai 7 huruf dan mempunyai jumlah fonem 5. Ya, mempunyai fonem 5 yaitu S, M, P, N, dan G. Itu yang disebut dengan fonem. Nah, kata samping ini merupakan diktif, di mana kata tersebut dapat dirubah susunan strukturnya menjadi simpang. Ya, dari kata di atas itu sangat terlihat perbedaan arti keduanya, di mana kata samping dan kata simpang. Ya, terlihat dari posisi struktur hurufnya. Kemudian istilah dari teori linguistik selanjutnya yang harus dipahami adalah morfem. Morfem adalah satuan atau unit terkecil yang mempunyai makna dari bentuk leksikonnya. Contohnya seperti apa? Contohnya yang telah ditampilkan di slide. Yang pertama yaitu Syahrul meminjam buku. Dari kata tersebut terdapat 4 morfem. Yang mana aja morfemnya? Yaitu kata Syahrul, kemudian imbuhan me, kemudian kata baku pinjam, dan buku. Itu yang dimaksud dengan morfem. Kemudian contoh yang kedua, Chandra menerima hadiah. Mana morfemnya? Morfemnya itu ada 4, yaitu Chandra, imbuhan me, kemudian terima, kata terima, dan hadiah. Lanjut lagi, teori linguistik Bloomfield yang harus diketahui istilahnya. Yang ketiga yaitu frase. Frase adalah unit yang tidak minimum yang terdiri dari dua kata atau 2 bentuk bebas atau lebih ya. Jadi ada 2 kata bebas atau lebih. Contohnya, tante saya telah makan di warung. Nah, kalau kita lihat bahwasanya frase ini ada 3, yaitu tante saya, kemudian yang kedua telah makan, dan di warung. Yang keempat, istilah yang keempat yaitu kata. Kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri dari satuan kata ditambah bentuk-bentuk dengan yang tidak bebas. Contohnya apa? Pukul menjadi pemukul. Kemudian ditambahin lagi jadi pukulan. Nah, pukul, pemukul, dan pukulan itu adalah kata. Sedangkan pe dan an itu adalah morfem. Ya. Jadi kata itu adalah suatu kata yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri. Kemudian kalimat. Kalimat adalah ujaran yang tidak merupakan bagian dari ujaran-ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Artinya bahwa kalimat itu adalah pengkumpulan dari sebuah kata yang menjadi
sebuah kalimat karena adanya struktur yang rapi atau strukturnya sesuai. Contohnya, Ahmad duduk di kursi. Itu termasuk sebuah kalimat karena adanya susunan sebuah kata yang struktural, yang tersusun. Kemudian kalimat yang kedua, Ahmad melihat gambar. Yang ketiga contohnya, ibu dosen itu cantik. Itu ada beberapa gabungan yang menjadikan sebuah kalimat. Jadi apa kesimpulan dari teori Leonard ini? Kesimpulan dari teori Leonard ini adalah suatu teori yang mengkaji sebuah struktur ujaran atau struktur bahasa, di mana dengan memperhatikan sebuah fonem, morfem, frase, kata yang menjadi sebuah kalimat yang dapat dipahami atau dimengerti oleh seseorang yang disampaikan informasinya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori Leonard. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori linguistik John Rutherford. John Rutherford merupakan seorang linguis asal Inggris pada tahun 1944. Ia mendirikan sekolah linguistik deskriptif di London. Menurut Ford, dalam kajian linguistik yang paling penting adalah konteks. Jadi, Ford ini berpandangan bahwa makna dan konteks dalam sebuah ujaran seharusnya menjadi tujuan utama dalam pembelajaran linguistik. Bahasa itu sebaiknya tidak dipelajari sebagai sistem mental, tetapi dikaji sebagai kumpulan peristiwa yang terucapkan melalui sebuah tindakan. Pandangan ini berkaitan dengan pemikiran beliau mengenai aspek sosiologi dalam telaah bahasa. Kita pun tahu dalam perkembangan bahasa ini terjadi dari gejala-gejala sosial seperti sejarah, politik, dan budaya. Dalam kacamata Ford, konteks selalu mengkonstruksi bahasa. Menurut Ford, struktur bahasa itu terdiri dari 5 tingkatan. Ada tingkatan fonetik, leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jadi bahasa itu merupakan susunan dari kategori-kategori ini. Jadi susunan dari konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang penuh arti. Maksudnya, tiap unsur dalam kegiatan tingkatan ini mempunyai arti yang dapat dibedakan dan dianalisis. Misalnya, kata kepala. Dalam tataran atau tingkatan fonologi, kepala itu berarti bagian dari tubuh manusia. Tetapi jika dikaitkan atau ditingkatkan lagi ke tingkatan morfologi, kepala ini bisa berarti kepala kantor yang berkaitan dengan profesi atau keras kepala yang berkaitan dengan sifat seseorang. Arti atau makna menurut teori Ford adalah hubungan antara satu unsur dengan satu tingkatan pada konteks yang sama. Jadi tiap kalimat ini memiliki 5 dimensi yang berbeda. Yang pertama adalah hubungan tiap fonem dengan konteks fonetiknya. Yang kedua, hubungan kata-kata satu dengan kata-kata yang lainnya dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, hubungan morfem pada satu kata dengan morfem yang sama di kata lain. Yang keempat, bagaimana kalimat itu digolongkan. Yang kelima adalah hubungan kalimat dengan konteks situasi. Nah, jadi tuh di teori Ford ini ada 2 jenis ilmu linguistik yang dikembangkan. Yang pertama adalah teori konteks situasi untuk menentukan arti dalam sebuah kalimat. Yang kedua, analisis prosodi dalam tataran fonologi. Kesimpulannya, teori linguistik Ford ini, beliau itu selalu menolak usaha untuk memisahkan bahasa dari konteksnya dalam kehidupan manusia dan berbudaya. Ford juga menekankan bahwa makna merupakan jantung dari pengkajian bahasa. Terima kasih, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Tian. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teori Noam Chomsky.
Noam Chomsky lahir pada tanggal 7 Desember 1928. Beliau adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi di Amerika Serikat. Chomsky memperkenalkan tata bahasa transformasional dalam bidang linguistik saat berkarir sebagai profesor. Teorinya menegaskan bahwa bahasa adalah bawaan dan bahwa perbedaan yang kita lihat hanya karena parameter yang dikembangkan dari waktu ke waktu di otak kita. Hal ini membantu menjelaskan mengapa anak-anak dapat belajar bahasa yang berbeda lebih mudah daripada orang dewasa. Selanjutnya, tata bahasa transformasional adalah teori luas yang digunakan untuk memodelkan, mengkodekan, dan menyimpulkan kemampuan linguistik penutur asli. Model ini atau tata bahasa formal menunjukkan struktur abstrak dari bahasa tertentu karena mungkin berhubungan dengan struktur dalam bahasa lain. Chomsky mengembangkan tata bahasa transformasional pada pertengahan 1950-an. Chomsky menjadikan teori sintaksis dominan dalam linguistik selama 2 dekade. Transformasi mengacu pada hubungan sintaksis dalam bahasa. Misalnya, mampu menyimpulkan bahwa subjek antara dua kalimat adalah orang yang sama. Chomsky menggunakan teorinya dalam sintaksis untuk sampai pada idenya yang paling inovatif dan revolusioner, bahwa semua manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan atau mekanisme untuk belajar bahasa, terlepas dari negara asal negara mereka atau bahasa yang akan mereka gunakan atau universal grammar. Ide ini bahwa bahasa adalah kapasitas mental bawaan. Ini adalah ide yang sangat inovatif dan revolusioner pada masa itu. Noam Chomsky terus memperluas dan memperbarui teorinya tentang bahasa dan tata bahasa pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia memperkenalkan kerangka kerja dari apa yang disebut prinsip dan parameter. Ya, baik. Itulah tadi rangkaian presentasi dari kelompok kami tentang teori-teori linguistik. Apabila terdapat kesalahan kata-kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.